Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini adalah kelanjutan materi kita kemarin. Kita sudah membahas tentang teori teks editorial, lalu menganalisis struktur isinya, dan sekarang adalah analisis teks editorial, aspek kebahasaannya. Silakan presensi dulu, baik di e-learning atau nanti di YouTube ini, dengan cara like, subscribe, dan komen. Di bawah komen nanti diberi identitas nama, kelas, dan nomor presensi. Baiklah, saya ingatkan dulu anak-anak bahwa kita kemarin ketika membahas tentang struktur teks editorial, aspek kebahasaan yang bisa kita temukan di teks editorial itu, diantaranya penggunaan kalimat retoris, penggunaan kata-kata populer, penggunaan konjungsi kausalitas, dan penggunaan kata ganti petunjuk. Baiklah, kita amati teksnya, dan kali ini kita fokus ke aspek kebahasaannya. Teks kita kemarin, kalau masih ingat, tentang mengawasi kompetensi Liga 1 2019. Pada paragraf pertama ini, sudah saya beri bold untuk kalimat yang saya pentingkan karena di situ ada aspek kebahasaan yang bisa kita temukan. Pada paragraf pertama, kita menemukan kalimat maklum di sana ada 3 tim yang posisinya sangat rawan untuk turun kasta. Pada kalimat ini ada kata di sana. Ini adalah kata ganti petunjuk untuk menunjukkan tempat. Kita harus menunjukkan kata di sana ini acuannya kemana. Kalau dilihat dari keseluruhan kalimat pada paragraf ini, maka kata di sana menunjuk ke Liga 1 kompetisi atau kompetisi Liga 1 tahun 2019. Nah, jadi kita sudah menemukan satu di teks ini, aspek kebahasaannya yaitu penggunaan kata petunjuk itu yang mengacu ke kegiatan kompetisi Liga 1. Kita ke paragraf yang kedua. Di paragraf kedua, kita menemukan ada kalimat tim itu akan memantau jalannya pertandingan, termasuk mencegah praktik pengaturan skor atau match fixing. Nah, pada kalimat ini ada kata itu yang juga menunjukkan tempat, ya, atau menunjukkan informasi sebelumnya. Nah, apa yang diacu oleh kata itu? Tim yang dibentuk oleh PSSI atau tim khusus dari PSSI yang bertugas untuk mengawasi sisa laga di kompetisi. Jadi kita sudah menemukan aspek kebahasaan kata petunjuk itu 2, yaitu kata ini dan kata di sana dan kata itu. Pada paragraf ketiga kita menemukan ada kalimat kecurigaan adanya main mata di sisa laga memang sangat beralasan. Sebab bisa jadi ada tim-tim yang posisinya sudah aman bakal menjual pertandingan ketika mereka bertemu dengan tim yang sedang berjuang lolos dari ancaman degradasi. Pada kalimat-kalimat ini ada penggunaan konjungsi kausalitas, kata sebab ini. Kalimat pertama menunjukkan akibatnya, kalimat kedua menunjukkan sebabnya. Ini adalah penunjuk atau hubungan kausalitas yang bisa kita temukan di teks editorial. Berikutnya, paragraf keempat, PSSI dan Satgas harus tanggap jika ada pemain yang tiba-tiba masuk angin dalam sebuah pertandingan atau tim yang secara teknis lebih unggul tiba-tiba keok dari tim papan bawah. Nah, ini ada kata atau istilah masuk angin, ada istilah keok. Istilah ini termasuk istilah populer di bidang ini, di bidang olahraga, khususnya di kompetisi sepak bola. Nah, berarti kita sudah menemukan 2 kata populer pada teks editorial ini, yaitu kata masuk angin dan keok. Masuk angin maksudnya ada tim yang tiba-tiba tanpa ada alasan, tidak terjatuh, ingin diganti misalnya. Atau yang lain mungkin pemahamannya tentang pemain yang masuk angin. Yang jelas,
pada istilah masuk angin ini sudah populer di kompetisi seperti ini. Juga dengan istilah keok, mungkin kalah atau tersingkir, itu juga sering dipakai atau sering kita temukan di bidang ini. Berikutnya, paragraf berikutnya, kita menemukan kalimat, nah, untuk membuktikan bahwa anggapan itu salah, Satgas harus melakukan upaya proaktif dan antisipatif terhadap situasi akhir di kompetisi Liga 1. Ada kata itu pada kalimat ini. Ya. Kemana arahnya atau acuan dari kata itu? Anggapan yang mana? Anggapan jelas ada informasi sebelumnya bahwa masih ada keraguan dari khalayak tentang keberanian Satgas yang dibentuk oleh PSSI untuk menangani masalah-masalah yang muncul di sisa laga kompetisi 1. Kita harus menjelaskan ini, ketika kita menemukan kata petunjuk itu, kata itu menunjuk ke apa, atau acuannya yang mana, informasi yang mana, itu juga harus kita jelaskan. Jadi tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa pada teks ini menggunakan kata petunjuk ini, kata petunjuk itu, kata petunjuk di sana, di sini, dan sebagainya. Harus kita jelaskan juga. Berikutnya, di paragraf akhir, ada kalimat, jarang terdengar bukan suara-suara minor yang menyebut Bali United adalah juara settingan. Nah, kalimat ini termasuk kalimat retoris. Seolah-olah bertanya, tetapi tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya sudah disepakati bersama, bahwa jarang terdengar ada suara minor ketika Bali United sebagai juara Liga 1. Jadi pada teks ini kita menemukan semua aspek kebahasaan yang sudah kita bahas sebelumnya, dan pembahasannya juga. Jadi di pertemuan yang akan datang, kita akan mencoba untuk berlatih menemukan struktur, isi, dan aspek kebahasaan pada teks editorial. Demikian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga selalu tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.